Haleluya. Semuanya dalam keadaan yang baik, amin. Semuanya semangat. Haleluya. Bilang kiri kanan, semangat pagi. Haleluya. Nah, pagi hari ini Tuhan bawa saya untuk sharing about religious or spiritual. What is the difference between religious or spiritual? Apa artinya membedakan menjadi orang yang religious atau orang yang spiritual? Seringkali saudara sekalian, negara Arab mereka bersatu untuk membantu religionnya, ya, religious dari kata religion, agama. Nah, religious itu adalah people-nya, orang-orang yang tentunya mempraktekkan religinya. Berapa kali saudara sekalian, ya, kita terpancing dengan video-video yang orang Indonesia tuh gampang terpancing. Indonesia tuh pintar bikin video. Jadi hati-hati kalau posting sesuatu. Kemarin ada video yang beredar, dinyatakan bahwa yang membuat Presiden Iran mati itu karena Benyamin Netanyahu, ya, sudah mengirim Mossad, ya, atau Mossad itu apa? Agen rahasia Israel menjadi pilotnya helikopter itu, ya. Jadi katanya yang nyupir helikopter itu adalah orang Israel. Sudah diplanningkan, ya, supaya one day ini memang mau menghancurkan Presiden Iran, gitu ya. Tapi itu dalam bahasa Indonesia. Tak cari-cari, ya, tak cari-cari. Saya sebelum mau posting lagi, saya cari dulu ini beritanya bener apa enggak gitu. Soalnya ngomongnya pakai bahasa Indonesia, tapi kelihatannya benar untuk memproteksi, katanya, ya, memproteksi bangsa kita sendiri. Jadi udah diplanningkan, ya, Mossad untuk pergi ke sana. Ya, emangnya gampang, emangnya nggak diselidiki. Ya, saya aja mau jadi anggota penasehat daripada Police Department Philadelphia aja perlu background check. Saya harus kirim, saya punya ID, saya harus kirim, saya punya data-data dicek dulu, ya, untuk bersama-sama dalam komunitas membantu Philadelphia Police Department, ya. Ini masa mau nyupir helikopternya presiden nggak di background check, ya. Nah, tapi itulah karena mereka mau mengangkat religionnya untuk membuat mata dunia itu punya hati yang sama. So, religious or spiritual. Next. Nah, religious adalah relating to, berhubungan kepada, believing in a religion, percaya kepada sebuah agama. Ya. Both men were deeply religious. Ada orang-orang yang betul-betul mengaplikasikan, melakukan agamanya, ya, betul-betul sangat dalam. Secara religious, intelijen. Apa tuh intelijen? Pintar, ya, pandaian, cerdas, dan moralistik. Orangnya moral banget. Makanya kita lihat ada orang-orang Buddha, saudara sekalian, sangat moral daripada orang Kristen. Mereka tahu karakter, mereka tahu berkata-kata yang baik, mereka tahu untuk memberikan
secara moral, ya persembahan, baksos, bakti sosial, untuk dilihat secara appearance dari luarnya itu adalah orang-orang yang beragama. Tapi ingat, Yesus datang ke dalam dunia ini, dia nggak membangun sebuah agama. Jesus came to this earth not building a religion. Yang mengerti katakan amin. Ya, yang Tuhan bangun adalah sebuah hubungan. Next. Apa tuh spiritual? Spiritual itu adalah step religious. Jadi nggak cuma sekedar menjadi seorang yang beragama saja, yang mempercayai, meyakinkan sebuah ajaran, tapi ada langkah religious journey, perjalanan, katakan perjalanan. Perjalanan ini apa? Bukanlah sandiwara. Ya. Terus apa lagi, Mace? Apa lagi, Pak Ari? Lupa ya? Lupa ya, udah gak usah diingat. Yang penting ingat ayat hafalan ya. Yang penting Yohanes 3:16 di luar kepala. Di luar kepala apa di dalam kepala? Dalam kepala. Yang penting tahu Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi orang-orang yang spiritual itu adalah orang-orang yang gak cuma saja meyakinkan agamanya, ya, tapi ada sebuah perjalanan journey. Baca sama-sama, to connect with. Ini yang paling penting. Perjalanan kita ini yang punya hubungan dengan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Katakan amin. Yang ulang tahun udah datang. Selamat ulang tahun Ibu Susan. Bilang sama-sama, selamat ulang tahun Ibu Susan. Ya. Karena yang ulang tahun kan cuma Bu Susan ya. Ada lagi yang ulang tahun hari ini? Ada om saya ulang tahun di Ohio, Paniko, yang datang kemarin minggu lalu. Ya, dari Ohio ulang tahun juga hari ini. Ya, Ibu Susan happy. Haleluya. Ya, ini yang paling penting. Gak cuma sekedar mempraktekkan agamanya, meyakinkan agamanya secara luar. Bukan berarti saudara sekalian, membantu orang itu tidak perlu, bukan berarti membantu orang lain ya secara sosial nggak penting, bukan berarti saudara sekalian appearance dari luar itu nggak penting, penting. Tapi yang Tuhan mau juga adalah sebuah journey, sebuah hubungan yang connect, katakan connect, katakan connect, punya hubungan dengan Tuhan. Ya, being spiritual artinya embracing our spiritual self and soul. Artinya menyatu dengan jiwa kita, dengan pikiran, dengan perasaan, dan kehendak kita. Katakan amin. Orang-orang yang connect dengan Tuhan, dia punya pikirannya Tuhan. Katakan amin. Bukan pikirannya pikiran jorok, bukan pikirannya pikiran mau ngancurin orang, mencelakakan orang. Pikirannya bukan pikiran untuk mau tips sana, tipu sana, tipu sini, ya. Tapi pikirannya pikiran yang baik. Kita mau kawin dengan dia. Kita lihat DP keluarga, wow. Sultan, keluarga sultan. Baik apa enggak itu ya kira-kira, Pak Ari? Baik juga sih ya. Untuk apa tuh? Memperbaiki keturunan ya kan? Memperbaiki keturunan. Aduh, udah lama nih hidup menderita. Ya, Om Arnold enggak ada nih? Om Arnold menderita. Oh ada. Ya, menderita. Udah lama menderita, nggak enak. Lumayan nih, kawin sama keturunannya sultan. Kita baru dengar sultan tuh di sini ya,
Zaman kita 20 tahun lalu nggak ada yang nama sultan, ya kan, baru sekarang. Saya bilang itu keluarga sultan, apa sih maksud sultan? Oh, mesti lihat-lihat sosmed dulu. Kalau kita nggak sosmedan, mana tahu. Iya, Pak Beng tahu sultan, Pak Beng? Wah, Pak Beng berarti sosmed people ya. Bu Heni tahu kan ya sosmednya? Sosmed, sultan. Orang kaya ya, kan kita nggak tahu dulu kan ya, orang kaya, ya orang kaya. Nah, tapi apakah pikirannya sampai di situ? Nggak berhenti sampai di situ, tapi tentunya mengasihi, mencintai pasangan kita, dan kita mau tinggal bersama-sama dengan dia forever and ever, selama-lamanya. Katakan amin. Sekali untuk seumur hidup. Iya, teken kontrak, namanya menikah, nggak ada duanya, nggak ada tiganya, tigo. Masa satu, lebih dari satu aja nggak boleh, mau tigo? Ya enggak Pak, ngikutin itu Khairul Anwar. Khairul Anwar tuh berapa? 13. Sampai waktu saya mau ngundang dia, ada yang bilang begini, Pak nggak salah Pak ngundang Khairul Anwar. Kenapa? Bapak nggak ngeceknya, dia tuh udah ceraiin istrinya. Oh ya? Wah, saya telepon kawan-kawan saya telepon Pak Daniel Panji, karena dia kawan banget sama Pak Daniel. Bener ya si Khairul Anwar tuh nyerain? Enggak ya, itu dulu kali. Oh dulu sebelum dia bertobat. Iya 13, sekarang cuman 1. Ya, coba sayang istrinya. Apalagi udah mau ini nih, mau melahirkan. Ya, cium Jennifer dulu coba. Kevin, cium Jennifer. Ya. Jadi saudara sekalian, ya pikiran dan perasaannya juga sama. Perasaannya senang, ya kan, ada senangnya itu saudara sekalian connect dengan Tuhan. Kesenangannya bukan kesenangan yang duniawi. Ya. Oh, senang kalau enggak di gereja. Tapi tentunya kesenangan dalam gereja itu adalah sesuatu yang indah. Kesenangan bersekutu bersama-sama dengan orang-orang percaya itu indah. They believe the soul was eternal. The soul was eternal. Kekal, katakan kekal. Ada 3 yang kekal. Pak Beng tahu nggak yang kekal? Ada 3 apa aja Pak Beng? 1, hidup kekal. Apalagi? Ada yang tahu? Ada 3 yang kekal. Yang pertama yang kekal adalah kerajaannya kekal. Ketika kita masuk surga itu akan selama-lamanya, forever and ever. Katakan amin. Nanti ada baptisan air, ya 2 jiwa akan dibaptis setelah English service. Kalau ada yang mau dibaptis, ya boleh join sama-sama. Ya. Yang kedua, yang kekal siapa? Siapa yang kekal? You yang kekal. Kenapa? Alkitab berkata, if you believe in me, you shall never perish. Artinya kita itu akan kekal, hidup kekal. Katakan, saya akan hidup kekal karena saya percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saudara mau bikin 5 gak apa-apa, kalau saya 3 aja. Apalagi yang kekal? Yang kekal adalah yang kita baca. Apa? Firman-Nya kekal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. The word never perish. Ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan berguncang,
Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku. Semua yang difirmankannya digenapi, saudara sekalian, artinya juga dalam kekekalan. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Yesus sendiri akan sharing firman-Nya buat kita. Jadi ada kasih kekal. Ya, tadi kan saya bilang Bapak mau bikin 5 boleh, bikin 6, saya 3. Kasih kekal, benar. Love is everlasting. Love is everlasting. Katakan amin. Kasihnya siapa? Kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan kekal. Iman, pengharapan dan tinggallah di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Ya. Tinggallah kasih kekal. Saudara sekalian, dia akan eternal, was eternal, live forever. Next, ya. Jadi ada perbedaannya antara spiritual dan religious. Dan Tuhan mau setiap kita semuanya punya koneksi, punya hubungan, menjadi orang-orang yang spiritual. Nah, persoalannya begini Pak, saya ini masih tinggal dalam dunia. Saya penuh dengan kelemahan. Saya penuh dengan keterbatasan. Siapa yang gak tahu kalau kita itu lemah? Semua orang tahu, hamba Tuhan tahu, everybody bilang saya jatuh lagi Pak dalam dosa, saya jatuh lagi dalam dosa. Padahal kemarin udah janji sama Tuhan, Tuhan aku mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan aku mau hidup suci dengan Tuhan. Tapi aku jatuh lagi ya Tuhan, jatuh lagi. Bukan cuma jemaat saja, tapi hamba Tuhan juga ada yang jatuh. Roma 8:26, 1, 2, 3. Demikian juga roh dalam kelemahan kita, katakan kelemahan kita. Siapa yang mengakui hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, angkat tangan. Haleluya. Ada yang gak angkat tangan, malaikat, udah sekelas malaikat yang gak angkat tangan. Gak angkat tangan ya udah sekelas malaikat dong. Malaikat Jibril sama malaikat apa? Gabriel sama Michael, ya kan? Gabriel yang memberitakan, Michael malaikat perang. Kelemahan kita, semua bilang kelemahan. Katakan membantu dalam kelemahan. Baca selanjutnya, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Karena orang-orang yang merasa lemah, mereka akan berdoa. Katakan amin. Orang-orang yang merasa dirinya lemah, orang-orang yang merasa dirinya nggak punya kekuatan dan kemampuan, dia akan berdoa. Artinya kalau saudara nggak berdoa, saudara adalah manusia Superman. Adakah manusia Superman? Angkat tangan yang Superman. Yang Supermi ada? Kita Supermi semua kan? Nggak tunggu sampai 2 menit solombo, udah lembek. Mesti saudara kalau masak Supermi nggak bisa ditinggalin tuh. Jalan-jalan dulu, ya kan? Kalau masak telur masih bisa. Masak Supermi, lu mesti liatin gini. Kalau udah lembek mengembang enak nggak? Nggak enak, bilang kiri kanan nggak enak. Iya kan? Saudara sekalian, nggak ada yang manusia Superman. Bilang kiri kanan, no Superman, no Superwoman. Ya, adanya super dry. Ya, yang apa? Baju super dry. Ya, super dry ya. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya harus berdoa? Tetapi roh sendiri, rohnya besar, capital letter, roh kudus sendiri berdoa untuk siapa? Sadarkah saudara sekalian, waktu saudara sedang lemah, saudara dibantu sama Roh Kudus. Roh Kudus berdoa buat kita semuanya. Dia roh penolong. Katakan roh penolong.
Dia roh yang memimpin kita. Dia roh yang menginsafi dunia. Kalau saudara salah, saudara diingatkan sama Tuhan. Kalau saudara diingatkan sama Tuhan, jangan kecilin suaranya Tuhan. Amin. Banyak kali kita ngecilin suaranya Tuhan. Volumenya Tuhan dikecilin. Kita besarkan volume suara kita. Berapa kali di antara kita yang berkata, ayo ampuni dia. Kita kecilin suaranya. Oh, terlalu sakit untuk mengampuni dia. Itu artinya saudara sedang mengecilkan suaranya. Ada orang bilang begini, Pak, saya gak dengerin suara Tuhan. Itu lu dengerin suara Tuhan, tapi lu sedang ngecilin suaranya Tuhan. Berapa kali kita dengarkan suara Tuhan berkata, ayo ibadah, ayo doa. Kita bilang capek, kita sedang ngecilin suaranya, volumenya Tuhan. Bilang kiri kanan, oh. Bilang ini, oh. Kalau Pak Gilbert pinter ya suara ayam ya. Saya lagi bilang nih dia belajar dari saya udah hampir loh Tuhan. Dia kemarin KKR di Langoan, heboh tuh di patung Swartz punya itu kan. Karena Prabowo orang sana. 2 hari di Langoan kemarin Kamis dan Jumat. Saudara sekalian, ya di mana tadi saya? Mengecilkan suara Tuhan, ya kan? Seringkali kita mengecilkan suara Tuhan, padahal Tuhan mau connect dengan kita, Tuhan mau berjalan dengan kita. Berapa kali Tuhan bilang begini, nak, itu samping kamu itu belum percaya sama Tuhan Yesus loh. Itu kamu naik airplane, samping kamu tuh belum percaya sama Tuhan Yesus. Ayo ngomong, kita kecilin suaranya Tuhan. Dan kita mulai berargumen, jangan saya lah Tuhan, saya nggak berani ya Tuhan, saya nggak punya kemampuan. Kalau Tuhan udah suruh, Tuhan yang menyertai. Katakan amin. Kalau Tuhan sudah berbicara, artinya Tuhan berikan kesempatan dan kita punya kapasitas. Jangan berkata cuma our capacity, tapi Tuhan kasih power, kuasa. Katakan amin, berikan tepuk tangan. Berapa kali setiap kali kita mau persembahan saudara sekalian, Tuhan bilang ayo kasih yang terbaik sama Tuhan. Ayo kasih persembahan misi. Ayo kasih untuk Tuhan, kasih perpuluhan. Kita kecilin suara Tuhan. Dan kita mulai berargumentasi, Tuhan aku kan punya ini. Tuhan aku kan masih ada ini dan ini. Saudara sekalian, kita sedang mengecilkan Tuhan. Tuhan mau berjalan bersama dengan kita. Katakan amin. Iya. Bahkan ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam kita. Dan Tuhan roh membantu kita saudara sekalian. Katakan roh membantu kita. Amin. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus membantu kita? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Next. Ya. Boleh selanjutnya? Nah, apa yang disebutkan ayat sebelumnya dengan kelemahan itu? Yuk kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Katakan sama-sama mengeluh. Katakan semua makhluk. Bilang kiri kanan. Kita termasuk makhluk ya. Siapa yang sampai hari ini gak pernah mengeluh? Siapa yang sampai hari ini masih mengeluh? Angkat tangan saudara. Amin. Yang gak angkat tangan sekelas malaikat. Mengeluh karena apa? Pergumulan. Mengeluh karena masalah. Mengeluh karena apa lagi? Kelemahan-kelemahan kita. Memang kita manusia yang terbatas. Kita penuh dengan kelemahan. Untuk itu kita mengeluh. Paulus sadar. Everyone mengeluh, grumbling. Tadi waktu saya setelah parkir, saya jalan tuh. Duh, belum jadi lagi nih. Siapa yang setiap kali mau ke gereja
selalu bilang ini, enggak, belum jadi-jadi nih di depan. Udah berapa tahun? Lebih lah Pak. 3 tahun tuh kata Cinoni. Iya, udah Christmas ketiga. Siapa yang mengeluh saudara sekalian? Selalu ngomong begitu, angkat tangan aja jujur, sama kayak saya. Sama kayak saya. Ya, parkiran kurang kan? Sekarang saya mau tanya, siapa yang berdoa saudara sekalian? Tadi waktu saya mulai mengeluh, Tuhan langsung bilang begini, kamu tuh mengeluh, kamu pernah gak doain? Saya langsung di depan pintu panggil Pak Budi. Pak Budi, Pak Budi pernah doain gak itu proyek Septa itu? Itu orang komplain Pilox di ininya, ya Septa, respect us, lain sebagainya lah. Pernah gak Pak Budi bilang? Enggak. Ketua departemen doa gak pernah doain. Habis gembala juga gak pernah doain. Pantaslah ketua departemen doanya gak pernah doain. Saya langsung minta ampun Tuhan, saya panggil Pak Budi, ayo kita berdoa. Angkat tangan. Kita berdoa. Saudara sekalian, kita penuh dengan kelemahan, tapi Roh Kudus membantu kita. Next. Ya. Oh, ayat yang ke-23, maaf sebelumnya 23 dulu. Dan bukan hanya mereka saja sama-sama, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Bahkan Paulus bilang kita ini yang sudah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Mengeluh dalam hati kita. Tapi sambil menantikan sebuah pengharapan, pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Pembebasan tubuh kita. Selama hayat di kandung badan, pergumulan masalah selalu always welcome problem. Makanya kadang-kadang suka vacation kayak pagi ini, banyak yang vacation karena long weekend. Kata orang Indonesia healing. Apa sih healing itu? Ya, kesembuhan itu cuma ada dalam Tuhan, katakan amin. Lo banyak yang jalan-jalan tapi ribut tuh, ya kan? Karena nggak tahu purpose-nya, cuman mau menikmati keinginan perasaannya saja. Nggak salah, jalan-jalan nggak salah. Sekali lagi, jangan bilang saya anti jalan-jalan, ya. Tapi yang penting sepakat sama-sama. Waktu jalan-jalan berdoa, nikmati Tuhan, ada persekutuan di kamar hotel, katakan amin. Iya, yang nggak punya hotel ya di lawsman, ya, atau di mobil aja bisa nggak? Nih Bu Lindi suka, Yohan kita jalan-jalan di mobil aja katanya. Jadi kita jalan-jalan, puter-puter di mobil aja, Ibu Lindi udah seneng saudara sekalian. Benar, sambil nyembah Tuhan, ya. Tadi malam saya cari parkir kan pulang dari FDR Park. Habis nganterin papa saya tunggu di depan rumah. Bu Lindi datang lagi. Saya pikir Bu Lindi mau kemana ini? Ayo, kemana? Enggak, ke parkiran aja. Ke parkiran aja dia udah seneng saudara sekalian. Nyari parkir temenin saya, dia udah seneng. Ayo Han kita cari parkir aja. Cari parkir lah kita. 2 menit dia udah seneng saudara sekalian. Kalau istri seneng, saya pun seneng. Amin. Berikan tepuk tangan. Suami-suami senangkanlah istrimu gitu ya. Nggak usah mahal-mahal kan, cuma muter aja. Hah? Cari parkir. Ketemunya di mana? Di Ritner sama 20, artinya kan nggak sampai seblok kan muternya kan. Terus habis AC dia bilang gini, AC-nya dimatiin aja ya. Mau panas-panas, enggak kita jalan ke rumah aja katanya. Soalnya bensin mahal katanya. Oh ngerti juga. Next. Nah, kata membantu dalam bahasa Yunani. Tadi kan ayatnya begini. Roh membantu kita dalam kelemahan. Dalam bahasa Greek Yunani, karena perjanjian baru itu adalah bahasa Yunani, maka kata yang dipakai adalah sinan tilamba nomai. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Sinan. Apa artinya sinan
Tilamba nomai itu gambarnya nggak kelihatan ya, nggak muncul itu. Itu sebetulnya Tuhan sedang pegang kita. Artinya, yuk baca sama-sama di bawah. 1, 2, 3, berpegangan tangan untuk mengatasi sesuatu yang. Jadi artinya Roh membantu kita. Artinya Tuhan sedang pegang tangan kita, ya. Tuhan sedang pegang tangan kita untuk mengatasi yang melawan kita, yaitu kelemahan kita. Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita apa? Malas ke gereja, kelemahan kita malas baca Alkitab, kelemahan kita sakit penyakit, kelemahan kita suka gampang tersinggung. Bilang tersinggung. Kelemahan kita apa lagi? Suka menyerah, apalagi Pak Ari? Kelemahan kita apalagi? Marah, apalagi? Males, apalagi? Nggak sabar, apalagi? Kita, you can name it, every our weakness. Tapi Roh Kudus memegang tangan kita. Ini yang disebut dengan connect. Ini yang disebut dengan menjadi spiritual, menjadi orang-orang yang rohani. Nggak cuma orang-orang yang beragama saja, tapi orang-orang yang spiritual. Karena Roh Kudus memegang tangan kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kita aja kalau nggak pakai GPS, lu berani jalan nggak pakai GPS? Ada orang yang dari rumahnya mau jalan ke Trader Joe aja pakai GPS, men. Padahal di Philadelphia. Mau ke Acme pakai GPS. Betul, macet. Saya kalau mau nganter Andrew, saudara sekalian, ke Temple, lihat GPS dulu. 76 atau Broad Street. Kita nggak tahu. Kita perlu Roh Kudus. Amin. Ada jalan-jalan yang kita nggak tahu. Yang kita tahu pun, kita perlu berhubungan dengan Roh Kudus. Kita perlu tanya dengan Roh Kudus. Katakan amin. Bilang kiri kanan, jangan sok keminter. Ya, tahu nggak apa tuh sok keminter? Pak Sony di belakang. Tanya sama Dedi di samping, apa tuh sok keminter? Dad, sok keminter tuh apa? Bilang kiri kanan, jangan sok teu. Jangan so tahu. Even jalan yang udah biasa kita lakukan, kita perlu tanya dengan Roh Kudus. Kita perlu berjalan dengan Roh Kudus. Katakan amin. Jadi dia pegang tangan kita. Next. Nah, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita baca 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang. Wow. Penolong yang lain. Katakan penolong. Memang Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus mengingatkan kita. Dia omnipresent. Kalau zaman Yesus, Bartolomeus mau butuh untuk menyembuhkan, perlu Yesus di sana. Perlu Sakeus, tunggu hari berikutnya lagi. Sakeus turun. Ya, aku mau menumpang di rumahmu, tunggu hari berikutnya. Gak bisa dalam satu saat, tapi hari ini dimanapun ada ibadah, Holy Spirit omnipresent, dia hadir di mana-mana. Katakan amin. Hadir di waktu yang sama, Bapak sedang bekerja, anak sedang sekolah, engkau berdoa dalam nama Yesus, engkau hadir dalam pekerjaanku, engkau juga hadir buat anak-anakku yang sedang sekolah, yang sekolah di sini, yang sekolah di sono, yang sekolah di sini. Ada 3 anak. Bagaimana kalau 9 anak? Tuhan hadir di setiap 9 anak itu juga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangan takut punya anak 9.
Gak ada hubungannya ya. Gak ada hubungannya. Iya, gak ada hubungannya. Ya. Wow, katakan wow. Supaya apa? Ia menyertai kamu apa? Wow, selama-lamanya. Kita masih gak percaya. Kita masih ragu sama dia. Dia menyertai selama-lamanya. Next. Ya. Nah, apa yang Roh Kudus rindukan? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai. Ini ayat yang perlu dihafal juga dan didoakan dalam doa berkat saudara sekalian. Persekutuan. Roh Kudus itu rindu bersekutu, dalam bahasa Inggrisnya fellowship. Katakan fellowship. Rindu fellowship itu yang namanya connect, gak cuma sekedar beragama saja, tapi dia punya hubungan dengan kita setiap hari. Katakan setiap hari. Gak cuma 1 minggu sekali, tapi setiap hari. Next. Apa arti fellowship di sini? Kata fellowship in the Bible artinya a share experience. Share, membagi pengalaman yang involves, yang mengikuti mutual. Mutual itu apa sih? Saling, ya, saling encouragement, saling membangun dan partisipasi kepada Kristus. Jadi fellowship dengan Roh Kudus itu nggak cuman dia aja yang rindu, tapi kita juga rindu akan dia. Ada mutual relationship dengan Kristus. Katakan amin. Itu yang namanya fellowship. Tahukah saudara, bukan hanya Tuhan yang mau bersekutu dengan kita, tapi juga kita rindu terus bersekutu dengan Dia. Dan bukan cuma kita yang rindu bersekutu dengan Tuhan, tapi juga Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Haleluya. The Greek wordnya fellowship, ya, ini perlu catat dikit-dikit. Koinonia, katakan koinonia, yang artinya partnership, punya hubungan, ada partner kerja, partner bisnis, ya, sharing, ya, dalam New Testament. Ada komunian, itu makanya perjamuan itu adalah hubungan satu sama lain di dalam tubuh dan darahnya Tuhan. Ingat, Tuhan rindu untuk berfellowship, berpartner dengan kita. Katakan berpartner. Next. Untuk itu kita akan akhiri, ya, beberapa slide lagi. Fellowship with the Holy Spirit. Katakan sama-sama. Fellowship with the Holy Spirit. Punya persekutuan, partnership dengan Roh Kudus. Minggu lalu kita rayakan Pentakosta. Pentakosta bukan cuma buat gereja Pantekosta, gereja karismatik, gereja asmatik, gereja Bethel, tidak. Tapi semua gereja, gereja Protestan, Lutheran, Katolik, semuanya Roh Kudus buat kita semuanya. Katakan Roh Kudus buat kita semuanya. Roh Kudus buat semua gereja. Next. Nah, di dalam mencari Roh Kudus, saudara sekalian, waktu kita cari Roh Kudus, saya percaya kedagingan kita ini akan mati. Katakan amin. Banyak orang bilang gini, kedagingan saya muncul lagi, dosa lagi. Untuk itu kita perlu berpartner, bersekutu dengan Roh Kudus. Nanti saya akan sharing tentang Roh Kudus juga, saudara sekalian. Saya lihat note-nya, wah ini note-nya banyak sekali. Pak Sony kalah ini. Bukan kalah, ini persiapan udah berbulan-bulan dia bicara tentang Roh Kudus yang mau hadir nanti sebentar jam 11.30 our English service, ya. Biar Tuhan pakai anak-anak kita, saudara sekalian. Tapi enggak cuma hanya berbicara, tapi juga menjadi pelaku fellowship dengan Roh Kudus. Katakan amin. Iya. Saya senang gaul dengan anak-anak muda biar tambah muda Pak Ari. Ya, haleluya. Next. Nah, yuk kita lihat sama-sama, baca sama-sama. 1, 2, 3. The true proof that you believe in prayer is.
Nah banyak orang yang begini. Saudara nggak alami yang namanya jawaban di dalam doa karena saudara nggak berdoa. Atau saudara berdoa nggak tahan. Karena masalah, karena pergumulan, karena jawaban belum dijawab. Kemarin Ibu Heni berdoa, Tuhan ada doa-doa kami yang belum dijawab. Ya kan Bu Heni? Tapi kami tetap setia berdoa. Artinya Bu Heni, kita semuanya memang ada doa-doa yang belum dijawab. Tapi sebagai manusia yang lemah kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Untuk itu kita datang di doa. Saya mengajak saudara sekalian, ayo kita punya doa hari Selasa jam 7 malam. Kita ada doa Sabtu pagi juga. Kalau yang bilang, oh saya kerja, Sabtu pagi lah datang. Oh masih ngantuk, ntar gua siram air datang ke rumah lo. Saya dulu disemprot-semprot saudara sekalian. Ayo bangun 4:30 pagi, ayo bangun. Pakai pistol air, bangun. Atau kadang-kadang dispidolin saudara sekalian dengan Om Beni Gerungan udah almarhum. Dispidolin saya. Jadi kalau mau nggak dispidolin lagi, lu bangun besok pagi lo. Ya, kalau nggak ngapusnya susah saudara sekalian. Spidolnya kan kalau ditempel di sini kan lama sekali, susah saudara sekalian. Ya. Jadi the proof that you believe in prayer, karena prayer itu is about connection, connected dengan Tuhan. Katakan amin. Prayer itu artinya saudara rindu bersekutu dengan Roh Kudus. Next. 1, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan, nah ini dia. Mencari dan dengan segenap hati. Udah ketemu belum barangnya? Belum. Ini contoh yang simple aja. Ya, kemarin saya nyari, Han, mana sih barang ini, Han? Mana? Cari apa yang mana? Ah, bukan. Terus Bu Lindi datang saudara sekalian. Ini apa? Memang saudara sekalian, ngomong dulu yang gede, mencari tapi nggak dengan segenap hati. Padahal barangnya ada di situ. Iya kan? Seringkali kita begitu. Nah, doa itu adalah mencari. Ya, mencari dengan segenap hati. Katakan mencari dengan segenap hati. That's about prayer. Saya tadi pagi saudara sekalian, tadi malam saya dalam perenungan saya berdoa, Tuhan, aku mau lebih lagi ya Tuhan, mencari Engkau dengan segenap hati aku ya Tuhan. Aku enggak berhenti cuma sampai doa biasa-biasa saja, tapi aku mau mencari Tuhan terus. Next. Maka berbicaralah ia, katanya inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya sama-sama, bukan dengan melainkan dengan Rohku firman Tuhan semesta. Ini kita menyadari kita bukan orang-orang yang kuat. Kita perlu kekuatan Tuhan. Dan kita sadar Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Matius 6 ayat yang ke-6 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan. Adakah hari-hari ini saudara punya waktu yang khusus dengan Tuhan? Atau saudara cuma diselipin aja, ya Tuhan aku mau pergi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pimpin aku, Tuhan tolong mobil agent, Tuhan tolong ini. Tapi Tuhan bilang begini, apabila kamu berdoa tutuplah pintumu. Buat suami istri yang punya anak di rumah, ketika engkau mau berhubungan intim, apa saudara buka pintu? Nanti anak saudara lihat, mama. Kalau itu yang anaknya kecil. Kalau kita anaknya besar, adakah kita malu? Kita tutup pintu, kita kunci. Amin. Tuh Bu Engken gini-gini tuh. Iya karena benar Bu Engkennya. Ya. Kalau Glenn enggak kan karena memang belum. Nanti Glenn tunggu. Kita kunci pintu.
Tuhan bilang kalau kamu mau berdoa, artinya apa? Engkau punya waktu yang khusus. Nggak cuma diselipin, waktu yang cuma sisa-sisa. Kadang-kadang ada orang-orang yang sisa makanan aja, saudara nggak mau makan lagi dan nggak mau jamaah lagi. Tuhan nggak mau kasih, Tuhan nggak mau yang cuma sisa waktu saudara. But you have to prepare intimacy time dengan Tuhan. Tadi malam waktu saya baca-baca ini, Tuhan aku mau lebih lagi ya Tuhan. Masuk di kamar berdoa ya Tuhan. Kesunyian, keintiman dengan Engkau. Next. Private prayer is revealed in public power. Ketika saudara berdoa, artinya saudara sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke pabrik, untuk bekerja. Karena saudara sadar, di pabrik banyak pergumulan, di pabrik dengerin suara orang, di pekerjaan saudara melihat ada banyak tantangan, sehingga ada prayer private di kamar saudara yang khusus untuk memberikan saudara kekuatan yang baru. Katakan amin. Yang mengerti berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mazmur 46:10 baca sama-sama 1, 2, 3. Diamlah bahwa akulah Allah, be still and know that I am God. Waktu engkau sedang kunci pintu, engkau sedang sendiri, artinya engkau sedang be still. Gak ada jalan yang lain untuk fellowship dengan Holy Spirit. Tutup pintu, jangan diganggu dengan yang lain. Jauhkan handphone saudara, sosial media saudara. Ini kadang-kadang yang mengganggu kita. Jauhkan sementara. Kasih waktu 15 menit, kasih waktu 30 menit untuk bersekutu. Kasih waktu 1 jam, setengah jam untuk engkau bersekutu dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Next. Our mind always full dengan chaos, anxiety, worry, ketakutan, ya kekhawatiran, ada frustrasi. Terasi enak, frustrasi nggak enak. Saudara sekalian. Next. Untuk itu seeking the Holy Spirit in apa? Seeking the Holy Spirit, Dia akan memurnikan kita. Roh Kudus yang selalu akan memurnikan kita. Saya berdoa hari ini ada orang-orang jemaat Tuhan yang ambil keputusan sama-sama Tuhan. Aku belum pernah berikan waktu dengan Tuhan. Aku belum pernah kunci pintu kamarku untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Aku berdoa mulai hari ini dengarkan firman Tuhan. Aku mau punya hubungan dengan Holy Spirit. Aku mau punya hubungan dengan Roh Kudus. Kasih waktu dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Ya mau katakan amin. 2 Korintus 12:10 next. Kita baca. Sebab jika aku, maka aku kuat. For when I am weak, then I am strong. Saudara lemah, ya akui kelemahan kita. Waktu engkau akui kelemahan saudara, datang bersekutu dengan Roh Kudus. Tuhan penolong buat kita. Tuhan kekuatan buat kita. Dia memberikan kekuatan yang baru. Silence atau kesunyian is the putting away of distraction. Saudara perlu sunyi. Saudara perlu keheningan. Katakan sunyi. Ada apa tuh holiday yang sunyi di Indonesia apa namanya? Oh, nyepi. Ya kan? Nyepi kalau saudara ke Bali, orang Bali sepi kan? Nggak ngapa-ngapain. Sama kayak Sabat. Saudara kalau ke Israel Sabat, naik liftnya mereka, 1 berhenti. Nggak boleh pencet-pencet terus saudara sekalian. Ya, yang kerja itu bukan orang Israel, orang lain. Kalau di sana, jadi breakfast itu kadang-kadang ada beberapa hotel yang bilang, ya kamu ambil aja sendiri, nggak ada yang ngelayanin gitu ya. Ada beberapa lah, ya nggak semuanya. Tapi orang Israel nggak kerja waktu itu. Ayo kita punya waktu kesunyian. Udah bising hidup kita. Di pekerjaan udah bising. Kasih waktu kesunyian. Keheningan. Dengan tutup pintu. Dengan Tuhan. Roh Kudus rindu bersekutu dengan kita. Katakan amin. 2 lagi yang terakhir. Roh Kudus mau apa? Ajarkan kita untuk apa? Mempercayai Dia dalam
Sebetulnya waktu kita sedang sunyi dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan, baca Alkitab, kita sedang mempercayai Tuhan. Kita sedang trusting. Karena pikiran ini penuh dengan chaos. Chaos itu apa? Masalah, ya apa, penuh lah chaos itu ya. Seliwiran di pikiran kita, ketakutan, kebimbangan. Tetapi ketika teman-teman imam musik boleh maju, tapi waktu kita sedang sunyi saudara sekalian, kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Yang terakhir kita baca sama-sama dan kita berdiri. 1, 2, 3. Semoga Allah damai menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu apa? Terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan rindu tubuh, jiwa, dan roh kita tak bercacat, sempurna. Dalam kesempurnaan, karena ada persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Haleluya.